Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Ya, apa kabar Anda semua? Untuk Anda yang ada di kelas 8, baik itu yang di SMP maupun di MTS, kali ini kita akan membahas materi PPKN yang terdapat di bab 3 tentang tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Ya, tapi sebelumnya bagi Anda yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel kami ya, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda bisa mendapatkan pemberitahuan tentang video-video terbaru dari PPKN channel ini. Ya, baik Anda semua, di bab kali ini ada 3 submateri yang akan kita pelajari. Ya, ini submateri yang pertama atau pada poin A, yakni tentang makna tata urutan peraturan. Kemudian di poin B atau submateri yang kedua, yakni pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian yang ketiga atau poin C, yakni ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Ya, perlu juga Anda ketahui bahwa tujuan kita mempelajari materi ini, ya, setelah mempelajari materi ini Anda diharapkan mampu menata tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia secara adil. Kemudian memperjelas konsepsi tata urutan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian selanjutnya memahami tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Dan terakhir, mendemonstrasikan peran sebagai penyusun tata urutan perundang-undangan. Ya. Baik Anda semua, di video kali ini kita akan khusus membahas submateri yang ada di poin A tentang makna tata urutan peraturan. Ya. Baik Anda sekalian, kita pertama-tama membahas tentang peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 tertulis bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, segala kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan pada hukum yang berlaku. Hukum yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan berupa dokumen tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat berwenang seperti DPR, DPRD, Presiden, dan Gubernur. Nah, berikut beberapa pengertian peraturan perundang-undangan dari beberapa tokoh, yaitu menurut Bagirmanan menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan tertulis yang dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh lembaga dan atau pejabat negara yang mempunyai fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku. Ya, sedangkan menurut Suhino menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan memiliki beberapa makna. Pertama, proses atau tata cara pembentukan tata cara perundang-undangan dari jenis dan tingkat tertinggi, yaitu undang-undang, sampai yang terendah yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundang-undangan. Kedua, keseluruhan produk peraturan perundang-undangan tersebut. Ya. Kemudian menurut A. Hamid S. At-Tamimi menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan sebagai semua aturan hukum yang dibentuk oleh semua tingkat lembaga dalam bentuk tertentu dengan prosedur tertentu, biasanya disertai sanksi dan berlaku umum serta mengikat rakyat. Nah, itu tadi tentang pengertian peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, peranan peraturan perundang-undangan. Ya, alasan pentingnya peranan peraturan perundang-undangan bagi negara Indonesia menurut Bagirmanan itu antara lain, yang pertama, merupakan kaidah hukum yang mudah dikenal, mudah diketemukan kembali, dan mudah ditelusuri. Kemudian yang kedua, memberikan kepastian hukum yang lebih nyata karena kaidah-kaidah dalam peraturan perundang-undangan mudah diidentifikasi dan diketemukan kembali. Kemudian yang ketiga, adanya struktur dan sistematika yang lebih jelas sehingga memungkinkan untuk diperiksa dan diuji kembali, baik dari segi formal maupun segi materi muatannya. Kemudian yang keempat, pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan itu dapat direncanakan. Ya, itu tadi tentang
peranan peraturan perundang-undangan. Sekarang fungsi peraturan perundang-undangan. Ya, menurut Bagirmanan, peraturan perundang-undangan itu memiliki dua fungsi, yaitu fungsi internal dan eksternal. Fungsi internal berkaitan dengan keberadaan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum suatu negara. Fungsi internal tersebut terdiri dari fungsi penciptaan hukum, pembaharuan hukum yang diantaranya integrasi dan kepastian hukum. Kemudian fungsi eksternal. Fungsi eksternal peraturan perundang-undangan itu terdiri dari fungsi perubahan, stabilisasi, dan kemudahan. Sementara itu, Aan Sedman menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan memiliki dua fungsi, yaitu sebagai pernyataan efektif dari suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan sebagai hukum yang menjadi sebuah langkah penting bagi suatu negara dalam upaya perilaku. Ya, berikut tata urutan perundang-undangan di Indonesia. Ya, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia itu dapat dilihat seperti di tabel berikut ini. Ya. Pada ketetapan MPR nomor 20 MPR/1966 itu diantaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu sebagai tata urutan yang pertama. Kemudian tata urutan selanjutnya adalah ketetapan MPR. Kemudian di bawahnya undang-undang atau Perpu. Kemudian selanjutnya peraturan pemerintah. Kemudian keputusan presiden. Dan yang terakhir atau di tingkat terbawah adalah peraturan pelaksana lainnya seperti peraturan menteri dan instruksi menteri. Ya. Kemudian berdasarkan TAP MPR nomor 3 tahun 2000, ya, tata urutan yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian di bawahnya ketetapan MPR, kemudian dibuatnya lagi adalah undang-undang, kemudian peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, kemudian keputusan presiden, dan yang paling di bawah adalah peraturan daerah. Sedangkan pada Undang-Undang nomor 10 tahun 2004, ya, tata urutan yang pertama itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian di bawahnya adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian selanjutnya peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, kemudian yang paling terbawah adalah peraturan daerah yang meliputi peraturan daerah tingkat provinsi, tingkat daerah kabupaten atau kota, kemudian peraturan desa atau peraturan yang setingkat. Nah, kemudian yang paling terbaru yakni pada Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, ya, di mana diatur tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia itu yang paling tertinggi yakni adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian di bawahnya adalah ketetapan MPR, kemudian undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian selanjutnya di bawahnya adalah peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden, kemudian peraturan daerah provinsi, kemudian peraturan daerah kabupaten atau kota. Ya, baik Anda sekalian, selanjutnya kita membahas tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan dasar hukum tertinggi di Indonesia yang dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan peraturan lain di bawahnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengalami beberapa kali perubahan. Materi muatan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memuat ketentuan-ketentuan susunan organisasi negara dan pemerintahan. Yang kedua, memuat ketentuan-ketentuan tentang rakyat. Ketiga, memuat ketentuan yang berkaitan dengan identitas negara seperti bahasa, lambang, dan bendera. Kemudian yang keempat, memuat jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak serta kewajiban sebagai warga negara. Kemudian yang kelima, memuat susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Dan yang keenam, memuat pembagian dan pembatasan kekuasaan atau tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Kita selanjutnya membahas tentang ketetapan MPR. Ya, ketetapan MPR adalah sebuah produk legislatif yang merupakan keputusan musyawarah, baik yang berlaku di dalam majelis maupun yang berlaku di luar majelis. Istilah TAP MPR atau ketetapan MPR tidak termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Istilah tersebut diambil dari MPRS pada sidang pertama tahun 1960.
Sebagai sumber hukum, isi dari ketetapan MPR itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memuat garis-garis besar dalam bidang legislatif dilaksanakan dengan undang-undang. Kemudian yang kedua, memuat garis-garis besar haluan negara dalam bidang eksekutif dilaksanakan dengan keputusan presiden. Adapun 3 hal yang harus diatur dalam ketetapan MPR yaitu memperinci secara lebih lanjut aturan yang tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, menjadi tempat perwujudan norma hukum yang berasal dari hukum dasar tidak tertulis dalam aturan dasar tertulis. Kemudian yang ketiga, menjadi pelengkap aturan dasar yang tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketetapan MPR yang sudah ada. Ya, selanjutnya kita membahas tentang undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang merupakan penjabaran langsung dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh DPR dengan persetujuan Presiden. Materi muatan yang harus diatur dalam undang-undang itu berisi yang pertama, pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Kemudian yang ketiga, pengesahan perjanjian internasional tertentu. Yang keempat, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dan atau yang kelima, pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Adapun peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau yang biasa disingkat Perpu adalah peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh Presiden karena keadaan genting dan memaksa. Perpu diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 22 ayat 1, 2, dan 3. Ketentuan muatan dalam Perpu itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, Presiden berhak mengeluarkan Perpu dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa. Kemudian yang kedua, Perpu harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya. Kemudian yang ketiga, jika Perpu tidak mendapat persetujuan DPR, maka Perpu harus dicabut. Namun jika Perpu mendapat persetujuan, maka Perpu tetap dijadikan undang-undang. Ya. Kemudian selanjutnya kita bahas lagi tentang peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Cakupannya, peraturan pemerintah tidak boleh menyimpan dari ketentuan yang tercakup dalam undang-undang. Contoh peraturan pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Ya. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang peraturan Presiden. Peraturan Presiden merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Adapun peraturan Presiden itu berisi materi yang diperintahkan oleh undang-undang, materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Nah, contoh peraturan Presiden adalah Peraturan Presiden RI nomor 20 tahun 2015 tentang Badan Pertahanan Nasional. Ya. Kemudian selanjutnya kita membahas tentang peraturan daerah provinsi. Ya. Daerah provinsi adalah peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Adapun materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah atau kabupaten atau kota adalah materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Contoh peraturan daerah provinsi adalah Peraturan Daerah Provinsi Nomor 1 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan di Provinsi Jawa Tengah. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, tentang peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan daerah kabupaten atau kota merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten atau kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Ya, seperti itu Anda sekalian. Baik Anda sekalian, demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Ya, terima kasih telah menonton video-video kami. Jangan lupa klik tombol like ya. Ini demi perkembangan channel ini. Tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.